Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab IHOM. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di Matius 12 ayat 43 sampai 50. Ya, baik, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Matius 12 ayat 43 sampai 50 ya. Saya persilakan Pak Adi Harluk untuk membaca mulai dari ayat 43. Matius pasal 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Ayat 47, seseorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau. Ayat 48, jawab Yesus kepada orang-orang berkata kepadanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ayat 49, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Baik, terima kasih Pak Adi Harluk. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini ayat 43 sampai 50 ini terjadi setelah pertentangan antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi, dan terakhir saat mereka meminta tanda, Tuhan Yesus hanya mengatakan hanya akan memberikan tanda Yunus, ya, dan kemudian Tuhan Yesus membandingkan dirinya lebih besar daripada Yunus dan lebih besar daripada Salomo. Pada 43 di sini dijelaskan mengenai kembalinya roh jahat. Dikatakan apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian tetapi tidak menemukannya. Ini kaitannya apa? Kok tiba-tiba kita membaca tentang keluarnya roh jahat? Ini sebetulnya bukan soal seperti yang kita kenal di kekristenan hari ini, ada pelayanan pelepasan begitu ya. Bukan itu sebetulnya. Tuhan Yesus menggambarkan peperangan rohani antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu, itu membuat pertentangan dengan orang Farisi. Nah, sekarang dia kembali ke topik, yaitu Tuhan Yesus mengusir roh jahat seperti yang dilakukannya kepada orang yang buta dan bisu itu. Karena sebelumnya kita tahu orang-orang Farisi menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa iblis, Beelzebul. Nah, di sini yang dimaksud di ayat 43 dengan keluarnya roh jahat itu adalah akibat dari pengusiran yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus menceritakan apa yang terjadi ketika roh jahat itu dia usir. Di sini Tuhan Yesus menggunakan apa yang dipegang dan diyakini oleh orang-orang Yahudi yang menghubungkan roh jahat dengan tempat-tempat tandus.
seperti padang gurun. Jadi orang Yahudi itu berpikir roh-roh jahat itu senang tinggal di tempat-tempat tandus. Ya, contoh coba kita baca Pak Adi Harluk, Yesaya 13 ayat 21. Yesaya 13 ayat 21. Yesaya pasal 13 ayat 21. Namun binatang gurunlah yang akan berbaring di sana, dan rumah mereka akan penuh burung hantu. Burung unta akan tinggal di sana, dan siluman kambing akan menari-nari di sana. Tuh, itu gambaran tentang tempat-tempat tandus ya, padang gurun. Yesaya 13 ayat 21. Demikian juga dengan 34 ayat 14. Kita nggak perlu baca, nggak apa-apa. Dan pengertian ini pun terbawa pada kitab-kitab intertestamental. Artinya tulisan-tulisan orang Yahudi yang ditulis antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contohnya Deuterokanonika. Kalau di Deuterokanonika, kitab Tobit, Tobit 8 ayat 3 yang ditulis di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mengatakan demikian. Harum ikan itu mengganggu setan itu, yang segera lari ke dataran tinggi negeri Mesir. Mesir itu terkenal sebagai negeri yang tandus ya. Adapun Rafael pergi mengikat kakinya dan segera dikebatnya juga. Ya. Jadi orang Yahudi itu percaya kalau roh jahat keluar dari manusia, dia akan mencari tempat-tempat tandus, ya, ke gurun pasir. Kalau di ayat 43 ini dikatakan roh jahat itu mencari perhentian, tapi dia tidak menemukannya. Artinya apa? Dia sadar tujuan jahatnya itu hanya dapat dilakukan jika si roh jahat itu ada dalam tubuh seseorang. Sementara di padang gurun, tempat-tempat tandus, tidak ada orang gitu ya. Jadi dia tidak bisa menemukannya. Maka si roh jahat ini hendak kembali kepada orang yang dikuasainya tadi. Ya, jadi Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang tadinya dikuasai roh jahat, setelah dilepaskan, orang itu akan jadi target untuk dikuasai kembali oleh si roh jahat. Ya, seperti yang dikatakan di ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tubuh orang yang dirasuk roh jahat tadi dikatakan oleh si roh jahat sebagai rumah, jadi tempat tinggalnya gitu ya. Dan lucunya kalau dalam bahasa aslinya, itu rumah itu ditulis tonikonmu. Tonikonmu, artinya rumahku. Jadi si roh jahat mengklaim kepemilikan atas orang tersebut. Roh jahat itu mengklaim orang yang tadinya dia rasuk sebagai rumahnya. Ya, jadi rumah ini adalah si orang itu sebetulnya yang diklaim milik si roh jahat. Kalau dikatakan rumahnya kosong, bukan berarti rumah ini tidak ada barangnya, bukan. Kosong dalam bahasa aslinya scholazo, artinya tidak dihuni. Ya, berarti orang itu memang tidak dirasuk roh jahat lagi, nggak ada lagi roh jahat di sana. Tapi nggak ada Kristus, nggak ada Tuhan Yesus. Berarti dia tidak menyerahkan dirinya kepada Kristus dalam hal ini. Kalau roh jahat itu keluar dan dia tidak menyerahkan hati kepada Kristus, apa yang terjadi? Ini yang akan kita lihat. Dikatakan rumah itu sudah bersih, tersapu, dan rapi teratur. Berarti orang yang tadinya dirasuk roh jahat sudah waras kembali ya. Jadi sudah rapi, jadi dia sudah waras. Terus di ayat 45 dikatakan, lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Nah, mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Bapak Ibu nggak perlu heran dengan ada angka 7 gitu ya. Jadi ini kan ada simbolismenya juga, ada lambangnya. Jadi si roh jahat itu bukan membawa angka 7, artinya 7 temannya itu secara fisik. Belum tentu. Angka 7 di sini melambangkan
kesempurnaan atau kelengkapan rohani. Ya, kita sudah tahu di Alkitab bagi orang Yahudi, angka 7 itu kesempurnaan atau kelengkapan rohani. Kalau si orang ini dikuasai oleh 7 roh jahat, berarti orang itu sepenuhnya dikuasai roh jahat. Maksudnya begitu, maksudnya ya. Jadi dia dikuasai roh jahat secara total. Sempurnalah kerasukannya, begitulah. Ya, sempurnalah kerasukannya. Maka sebetulnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini dengan pengusiran roh jahat berfungsi sebagai ilustrasi. Ini hanya ilustrasi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maksud Tuhan Yesus begini. Jika ada orang yang dirasuk roh jahat, lalu dilepaskan dari roh jahat itu oleh Tuhan, tapi dia tidak mau merespons panggilan Yesus untuk menjadi anggota kerajaan Allah, tidak mau jadi pengikut Kristus, maka orang yang tadi dirasuk itu yang sudah dilepaskan akan menjadi rentan terhadap serangan yang lebih berat dari roh-roh jahat dan bisa mengalami keadaan yang lebih buruk daripada keadaannya semula, Bapak Ibu. Tapi jika orang ini menerima Yesus, dia mau jadi anggota kerajaannya, mau menjadi murid Yesus, maka nggak usah khawatir. Iblis dan roh-roh jahat akan lari dari hadapannya. Coba kita lihat Yakobus 4:5 dan 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4 saja, Pak Adi Harluk. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Namun berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ya, jadi kalau kita menerima Yesus, maka kuasa Tuhan Allah, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, akan lebih besar daripada roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itu nggak ada yang tahan gitu ya. Kalau kita menerima Yesus, kita menjadi anggota kerajaannya. Jadi ini sangat penting bagi orang yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari roh jahat. Dia harus menerima Yesus, kalau enggak dia akan diserang kembali oleh roh-roh jahat. Tapi ini berfungsi sebagai ilustrasi. Maksud Tuhan dengan menceritakan hal ini adalah berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan ini ilustrasi tentang kamu Israel. Jadi ini ilustrasi tentang Israel sebetulnya. Kalau kita lihat orang yang dirasuk roh jahat itu awalnya diusir roh jahatnya oleh Tuhan Yesus, jadi dia dilepaskan dari roh jahat. Israel pun begitu. Israel dilepaskan dari kuasa kegelapan. Karena Tuhan Yesus melepaskan banyak orang dari ikatan roh jahat, Bapak Ibu. Kalau orang yang tadi dilepaskan itu tidak bertobat, tidak mau menyerahkan diri kepada Kristus, dia akan lebih rentan terhadap serangan roh jahat. Israel pun demikian. Jika Israel terus menolak Yesus, akan lebih rentan terhadap serangan kuasa kegelapan yang berikutnya. Sehingga keadaan akhirnya lebih buruk. Kalau Israel menolak Kristus, kata Tuhan, kamu akan jadi lebih buruk daripada yang sebelumnya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang kisah kembalinya roh jahat ini ya. Kemudian di ayat 46, di sini kita membaca tentang Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Bapak Ibu kalau membaca hanya di Injil Matius, kesannya cerita ini akan sangat aneh gitu ya. Kok Yesus begitu amat sih? Masa ibunya dan saudara-saudaranya datang, tapi dia tidak mau menemuinya. Waduh, ini kok Yesus kok tidak menghormati orang tua gitu ya. Mungkin kita berpikiran begitu, tapi kita harus tahu sejarahnya ya. Maksud saya kita harus tahu alasan mengapa Maria dan saudara-saudara Yesus itu datang ya. Coba kita lihat. Di sini yang datang adalah Maria dan saudara-saudara Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yusuf sendiri sudah meninggal. Yusuf sudah meninggal ketika Yesus sedang mengajar. Maria dan saudara Yesus tinggal di kota apa? Nazaret.
Nazaret. Sementara Yesus sering melayani di Kapernaum. Jadi kalau kita lihat, Maria dan saudara-saudara Yesus ini berjalan sejauh 48 kilometer dari Nazaret ke Kapernaum. Wah, jauh sekali tuh. Ya, jauh sekali. Nah, kita lihat di sini mereka buat apa sih mau cari Yesus? Mereka mendengar bahwa pelayanan Yesus di Kapernaum menimbulkan pertentangan dengan para pemimpin agama Yahudi. Tadi kan kita lihat di pasal-pasal di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus bertentangan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga mereka hendak membawa pulang Yesus ke Nazaret. Itu alasan utamanya. Coba kita lihat Markus 3 ayat 21. Ini ayat ini tidak ada di Matius, ya. Markus 3 ayat 21. Ini alasannya. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tuh. Jadi apa alasan Maria dan adik-adiknya Yesus ini datang? Karena mereka pikir Yesus sudah nggak waras. Yesus tuh gila. Kok mau gitu loh. Bertentangan sama pemimpin agama. Wah, ini udah nggak waras dia. Maka mereka mau bawa Yesus pulang ke Nazaret. Itu alasannya. Ya. Maka Yesus tahu. Dan inilah alasan mengapa Yesus bersikap demikian. Maria mau membawa Yesus pulang ke Nazaret. Ya, kita lihat siapa nama saudara-saudara Yesus ada di Matius 13 ayat 55 dan 56. Nggak apa-apa, kita nggak usah baca, tapi di sana ditulis saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nama-nama pasaran ini kalau buat orang Yahudi, ya. Dan minimal ada 2 orang saudara perempuan karena di situ ada saudari-saudarinya juga ada di tengah kita katanya. Jadi minimal ada 2 saudara perempuan, ya. Maria, Ibu Yesus, itu menurut beberapa orang itu tetap perawan seumur hidup gitu katanya. Ya, jadi sesudah melahirkan Yesus tetap perawan. Loh, kalau gitu bagaimana Yesus punya saudara? Karena Yusuf pernah menikah, jadi ini adalah hasil perkawinan Yusuf sebelum menikah dengan Maria. Tapi menurut saya itu nggak masuk akal, Bapak Ibu. Itu nggak mungkin. Mengapa? Karena kalau demikian, berarti semua saudara Yesus ini adalah kakaknya Yesus dong. Dan Yesus jadi anak bungsu. Kan Yesus nggak punya adik karena Maria tetap perawan gitu ya. Jadi Yesus tidak punya adik. Kalau Yesus jadi anak bungsu, maka Yesus tidak layak menjadi ahli waris kerajaan Daud. Dia tidak layak jadi Mesias anak Daud. Karena Mesias anak Daud itu harus anak tertua. Alkitab menyatakan jelas bahwa Yesus itu anak Daud yang jadi Raja Mesias. Jadi tentu lebih benar bahwa Yesuslah anak Yusuf yang sulung. Itu sebetulnya tercatat di Lukas 2 ayat 7. Coba Pak Adi Harluk, Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan. Ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Iya tuh, di situ dikatakan Yesus tuh anak sulung Maria, tapi kan Maria menikah dengan Yusuf, berarti anak sulung Yusuf juga mestinya. Ya, jadi Yesus mewarisi tahta Daud sebagai Mesias karena dia anak sulung, bukan anak bungsu. Ini yang harus kita pahami. Jadi menurut saya lebih percaya bahwa semua yang disebut ini adalah adiknya Yesus, bukan kakaknya. Ini adiknya Yesus dan benar-benar anak dari Yusuf dan Maria. Ya, hanya Yesus yang hanya anak Maria saja tapi bukan anak Yusuf. Dia anak Yusuf dari adopsi. Ya, Yesus itu diadopsi oleh Yusuf sebagai anaknya sendiri. Baik, kita lihat ayat 47. Seseorang berkata kepadanya, Yesus ya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau. Di sini Yesus ada di dalam sebuah rumah. Jadi Yesus melayani di dalam, sementara Maria dan saudara-saudara Yesus ada di luar. Tidak bisa mendekati Yesus karena orangnya banyak, ramai sekali. Jadi bukan cuma di dalam rumah, tapi
Di luarnya pun banyak orang. Coba kita lihat Lukas 8 ayat 19. Jadi Bapak Ibu harus baca dengan lengkap supaya ngerti cerita ini. Lukas 8 ayat 19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena orang banyak. Ya, jadi orangnya ramai sekali, mereka tidak bisa mendekati Yesus. Kan tadi dikatakan ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau. Matius terlalu halus, Bapak Ibu. Matius terlalu halus. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh Markus. Jadi kita mengetahui mengapa Yesus jadi kesel. Kita lihat Markus 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka diberi di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ya, jadi orang yang tadi berkata kepada Yesus bahwa Maria dan adik-adiknya ada di luar itu disuruh oleh Maria dan adik-adiknya Yesus. Dan di sini kalau dalam bahasa aslinya kata yang digunakan adalah apostelo. Apostelo artinya mengutus. Di sini ada kesan otoritas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Maria dan adik-adik Yesus itu bukan cuma sekedar tolong dong kami keluarganya Yesus mau bertemu Yesus. Enggak, kalau katanya itu apostelo berarti mereka itu berteriak-teriak di luar, nyuruh panggil Yesus. Woi, kami mau bicara sama dia gitu. Itu yang dimaksud. Jadi Maria dan saudara-saudara Yesus itu berteriak-teriak di luar mau ketemu Yesus. Makanya Yesus itu kesel. Jadi kita harus ngerti, ini nggak bisa hanya dibaca dari Matius, Bapak Ibu. Yang menemui Yesus juga bukan cuma adik laki-lakinya. Ada adik perempuannya juga. Dari beberapa manuskrip dari ayat ini dikatakan begitu. Jadi bukan cuma laki-laki, ada adik perempuan yang datang. Lalu ayat 48, apa respons Tuhan Yesus? Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Jadi di sini kalau kita nggak tahu bahwa tujuan Maria dan adik-adik Yesus menemui dia untuk membawa pulang karena menganggap Yesus sudah gila, pasti kita nggak heran kenapa Yesus kok bereaksi begini. Ya, jadi alasan kenapa Yesus bereaksi begini karena dia tidak terima Maria dan adik-adiknya menganggap dia gila dan mau bawa dia pulang ke Nazaret. Yesus memandang perbuatan Maria dan adik-adiknya itu sebagai penghalang pelayanan kemesiasannya. Aku lagi melayani, kok diganggu? Diganggu oleh keluargaku sendiri. Itu loh. Kesalnya Yesus tuh begitu. Bagi Tuhan Yesus, misinya di tengah bangsa Israel itu lebih penting daripada kesetiaannya kepada keluarganya. Yesus ini kan sebelumnya sudah mengajar kepada para murid bahwa komitmen para murid kepadanya itu lebih tinggi daripada kesetiaan terhadap keluarga. Itu sudah kita baca di beberapa sesi yang lalu. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Dan di dalam agama Yahudi yang boleh menuntut kesetiaan lebih tinggi daripada orang tua hanya Allah. Jadi ini klaim ilahinya Yesus. Dan di sini kalau Yesus menemui keluarganya sendiri, itu ya Yesus berhadapan dengan keluarganya sendiri kan. Berarti dia harus jadi teladan di sini. Dan teladannya apa? Yesus harus rela dipisahkan dari keluarga. Demi pekerjaan Tuhan yang lebih penting buat dia. Kalau dia menuntut murid-muridnya memilih dia sebagai Allah dibandingkan dengan keluarganya, Yesus pun harus membuktikannya dengan rela terpisah dari keluarganya. Jadi kenapa reaksi Yesus demikian keras? Karena keluarganya itu menghalangi pelayanannya dia sendiri. Tapi ini nggak berarti Yesus tidak menganggap keluarga tidak penting ya. Bukannya begitu loh. Karena nanti kita lihat lagi di pasal 13, Yesus masih akan kembali ke Nazaret kok. Dia akan menemui Maria dan adik-adiknya. Ya, cuma dalam hal ini dia menganggap keluarganya itu menghalangi karena mau bawa dia pulang, menganggap dia gila. Itu alasannya. Lalu di ayat 48, Tuhan Yesus menunjuk ke arah murid-muridnya dan berkata, ya ayat 49, maaf, ayat 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku.
Loh, kok ada ibuku sih? Yang dimaksud dengan murid-muridnya di sini bukan hanya ke-12 rasul, Bapak Ibu, tapi juga orang-orang lain yang mengikut dia. Kan banyak orang yang mengikut dia. Nah, kalau dikatakan rasul baru hanya 12, tapi kalau murid ada orang lain juga. Di sana banyak orang pengikut Yesus yang hadir, termasuk juga perempuan. Makanya Yesus bilang ibuku, ya, ibuku. Jadi bagi Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikutnya dan mau menjadi keluarga kerajaan surga, merekalah keluarga rohani Tuhan Yesus. Itulah sebabnya nanti kita baca di surat Paulus, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dianggap keluarga, kita dianggap adik-adiknya, saudaranya Yesus. Begitu. Jadi di sini Tuhan Yesus memang agak marah karena keluarganya tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Yaitu dia sedang membangun keluarga, keluarga kerajaan surga. Keluarga biologisnya Yesus malah mengganggu pekerjaannya sendiri. Itulah yang menyebabkan Yesus kesal di sini. Ayat 49 tadi dan ayat 50 ya. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Di sini Bapak Ibu, kalau yang dimaksud dengan kehendak Bapa di surga, itu menunjuk kepada apa yang sedang terjadi konfrontasi antara Tuhan Yesus dengan keluarganya ini kan tentang respon seseorang terhadap panggilan kerajaan surga. Ya. Jadi buat Tuhan Yesus dalam konteks ayat ini kehendak Bapa adalah ketaatan seseorang terhadap panggilan kerajaan surga. Siapa yang merespons terhadap panggilan untuk menjadi keluarga kerajaan surga, itulah yang melakukan kehendak Bapa di ayat ini. Jadi bukan kehendak Bapa secara umum, enggak. Kalau kita merespons panggilan kerajaan surga, artinya kita mau mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya, itulah yang dapat menghasilkan kehidupan yang suci. Kalau kita tidak merespons, kita nggak akan bisa. Orang Yahudi itu menganggap ya diri mereka itu keluarga besar Allah. Mereka selalu menganggap mereka itu satu keluarga dan Allah itu Bapa mereka. Maka istilah Bapa kami itu bukan cuma milik orang Kristen. Orang Yahudi pun memanggil Allah Bapa. Tapi Yesus mengatakan hanya orang yang mau merespons dengan positif panggilan dari Yesus menjadi anggota kerajaan surga, itulah yang jadi keluarga kerajaan surga. Dan boleh memanggil Bapa. Ya. Jadi orang yang merespons panggilan Tuhan Yesus itu baru keluarga. Kalau enggak termasuk. Dan yang dimaksud dengan hidup suci oleh Tuhan Yesus adalah menjadi murid, meneladaninya dan menjadi seperti dia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita pertama merespons dulu panggilan Tuhan Yesus. Taat dulu kepada panggilan Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga menghargai ya saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus ini rabi yang luar biasa buat orang Yahudi di zaman itu. Dari dulu rabi-rabi Yahudi itu tidak mau menerima murid perempuan. Nggak bisa. Nggak ada yang mau. Yesus mau loh. Ya kita coba lihat nih tulisan dari Rabi Eliezer di Talmud Sota ya. Rabi Eliezer berkata, siapa saja yang mengajar Taurat kepada anak perempuannya berarti mengajarnya menjadi tidak bermoral. Itu kan gitu. Rabi-rabi itu tidak mau orang perempuan belajar Taurat. Jadi tidak bisa tuh ada perempuan yang jadi murid. Tapi kita melihat di sini ya, pemuridan Yesus itu terbuka buat perempuan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan saudara perempuanku, berarti perempuan pun boleh jadi murid Yesus. Tidak seperti rabi-rabi lainnya. Jadi Yesus sebagai rabi, sebagai guru itu luar biasa sekali. Pemuritannya terbuka untuk orang Yahudi, non-Yahudi, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya miskin,
merdeka maupun budak. Ini yang akhirnya memuncak pada amanat agung, yaitu muridkanlah segala bangsa. Ya. Nah, kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa murid-murid Yesus bertambah banyak. Laki-laki dan perempuan sama-sama jadi murid Yesus. Dan mereka yang belajar melakukan perintah Yesus dan jadi muridnya, jadi keluarga. Karena mereka melakukan kehendak Bapa. Dan sampai kepada kita sekarang, kita semua juga murid Yesus gitu ya. Kita bukan murid rabi lain, bukan. Kita semua sama-sama murid, kita semua sama-sama murid Yesus. Dan kita bersyukur kalau kita diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, tidak memandang asal-usul kita, tidak memandang ras, tidak memandang jenis kelamin. Itu yang luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen. Baik, kita akan masuk ke aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi pertama dari kisah mengenai kembalinya roh jahat tadi. Kita mengerti bahwa kita tidak boleh membiarkan hati kita kosong. Setelah kita mengenal Yesus, kita berkomitmen meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau roh-roh jahat yang bikin orang mendelik, kejang-kejang, itu sih gampang diusirnya gitu ya. Tapi roh-roh jahat yang membuat kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat buruk kita, itu yang lebih sulit diusir. Dan kalau kita mengenal Yesus, pasti kita ingin mengusir roh-roh jahat itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh serius untuk mengikut Yesus, maka kita nggak boleh membiarkan hati kita kosong. Nggak boleh. Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang bertahta di hati kita. Dan kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis yang tadinya sudah keluar karena kita jadi pengikut Yesus, hendak kembali menguasai kita. Ya, itu jadi target empuk buat iblis. Hati yang kosong tanpa Kristus akan mudah jatuh kepada dosa yang lebih besar daripada sebelum kita mengenal Kristus. Dan akibatnya keadaan kita jadi lebih buruk daripada yang semula. Nah, inilah sebabnya orang kok bisa katanya sudah jadi Kristen tapi tambah jahat. Yaitu, artinya Kristus tidak bertahta di hatinya. Hatinya dibiarkan kosong, nggak ada Kristus. Sehingga dia jatuh kepada dosa yang lebih besar daripada sebelum dia kenal Kristus. Ya, maka jangan biarkan hati kita kosong, biarkan Kristus jadi raja di hati kita. Yang kedua, aplikasi tentang keluarga kerajaan surga. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak menyelamatkan orang berdasarkan garis keturunan. Kalau dulu orang-orang Yahudi itu merasa mereka umat Allah karena mereka keturunan Abraham. Kalau kita bukan, secara fisik kita bukan keturunan Abraham. Tapi kita menjadi keluarga kerajaan surga berdasarkan hubungan rohani kita dengan Tuhan Yesus. Dan caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi keluarga Yesus? Melakukan kehendak Bapa. Maksudnya menerima panggilannya sebagai keluarga. Caranya percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru setelah itu hidup suci. Ya, jadi kita harus percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarkan dia bertahta dalam hati kita. Maka sebagai keluarga kerajaan surga, kita pun menjadi ahli waris yang dimuliakan bersama Kristus. Roma 8 ayat 17. Jadi kita ini kalau menjadi keluarga kerajaan surga karena Kristus bertahta di hati kita, kita baru ikut dimuliakan. Tanpa kita memiliki Kristus dalam hati kita, jangan harap dimuliakan, Bapak Ibu. Oke, itulah materi hari ini yang bisa saya bawakan, dan saya kembalikan ke Pak Adi Harluk untuk tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Mak. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ya, hari ini agak ringan sih materinya ya, tapi kita Ya, urut. Kita urut Pak Mak, soalnya ya. Pak Ya, Mak mau nanya silakan. Pak Mak, Ya, kalau orang yang udah bilang Tuhan Yesus sudah dia percaya sama Tuhan Yesus, ya, tapi dia masih melakukan hal-hal yang
apa ya, yang bisa membuat dia itu susah gitu. Salah satunya dia pinjam uang sama rentenir. Ya, Jadi tanpa sepengetahuan keluarga dia bisa apa ya, terjebak dalam lingkaran utang itu kan. pinjol gitu, rentenir Iya, gitu ya. iya kayak gitu Pak Mak. Itu Hmm. tapi kalau dia percaya kalau Tuhan Yesus tapi tetap melakukan itu. Nah, itu apa ya? Apakah dia masih percayanya setengah-setengah atau percaya di mulut saja ya? Kalau saya pikir ya, waktu pertama dia menyerahkan diri kepada Kristus, pastilah dia percaya kepada Kristus gitu ya. Tetapi kemudian dia tidak menjadikan Kristus itu raja dalam hatinya. Itu. Jadi hatinya itu kosong. Kalau dia Oh, sendiri jadi rajanya, berarti dia nggak mengizinkan Kristus tinggal dalam hatinya. Ya, maka iblis bisa kembali merebut dia dan hasilnya bisa jadi buruk gitu loh. Ya, kalau minjem uang saja sih nggak masalah, tapi kalau minjem uangnya berbuntut macam-macam ya, jadi bohong kepada keluarga, tipu sana tipu sini, gali lubang tutup lubang gitu ya, iya. sampai banyak hal yang berujung karena eh, utang yang tak terbayarkan itu, ya itu Hmm. berarti ya dia harus bertobat sih. Asalnya kenapa dia sampai berutang seperti itu gitu ya. Ya kembalilah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dan penguasa tunggal dalam diri kita ya. Maka hal-hal yang tadi itu harusnya nggak terjadi karena hidup kita dipimpin oleh Kristus yang hidup di dalam hati kita gitu, Pak Harlu. Ya, ya, masih Pak Mak. Pak Mak Oke. ada yang chatting tuh Pak Mak. Ya, dari Pak Erik dulu dah ya. Silakan Pak Erik. Malam Pak, izin off cam Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Erik. Nah, Pak, berarti kalau yang saya ambil kesimpulannya di situ bahwa memang kalau iblis itu bisa ekspansi Pak ya di dalam kehidupan seseorang gitu Pak ya. Iya. Bisa melebar kemahnya ke kiri dan ke kanan Pak ya, bukan hanya Iya. Tuhan ya. Iya. Gitu. Terus gini Pak, ada yang kayaknya ada kayak ini sering gitu timbul dalam pikiran saya ketika kayak baca firman dan apa ya, impactnya juga iman saya jadi agak-agak bingung gitu Pak. Mm-mm. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, itu selalu dicatat oleh kitab-kitab sinoptik gitu Pak ya. Betul. Itu karena penyakitnya karena setan Pak. Sementara kalau saya lihat salah satu contoh Pak ya, anaknya orang tua sering menceritakan anaknya sering apa kesurupan ya, Mm-mm. ya kemudian keluar apa berbusa gitu kan ciri-ciri ayan Pak ya. Seperti itu. Kenapa pada saat itu Tuhan Yesus kayak mengiyakan bahwa ini dari setan, Pak. Sementara kalau dari segi medis kita lihat kan ya mungkin disebut karena Tuhan Yesus saya itu nggak bisa saya pungkiri itu yakin saya Pak. Gitu loh. Iya. Kenapa selalu istilahnya dinamakan ini karena setan. Orang buta semua karena setan. Seperti apa Iya. memang setan bikin seperti itu? Maksud saya seperti itu kan mungkin ya mungkin karena ada kesalahan misalnya buta kesalahan kornea yang pada saat itu Iya. mungkin belum bisa di apa ataupun katarak lah Pak minimal Iya. kan gitu ya Mm-mm. Mm-mm. kan gitu Pak. Kenapa selalu identik dengan setan-setan? Apa Tuhan Yesus nggak ada punya pengetahuan yang tentang ya sedikit medis lah gitu Pak. Oh ini bukan karena Iya. setan ini karena ini tapi oke aku sembuhkan Mm. kira-kira seperti itu Pak. Ini nalarku ya Pak ya Mm-mm. nalarku gitu loh. Bisa nggak bantu Pak untuk menambal ke iman saya nih Pak Iya. gitu kan. Iya. Iya. Jujur Iya. Pak ada keraguan saya gitu Pak. Ini Iya. kayak main-main semua ini gitu Pak. Mohon maaf Pak gitu loh. Iya. Iya. Oke. Iya. Thank you Pak Erik. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh setan. Ya nggak selalu sih. Tapi kalau penyakit itu disebabkan oleh setan itu ditulis dalam Alkitab, ya. Jadi orang itu buta dan bisu karena kerasukan setan. Jadi itu baru ditulis, tapi nggak semua. Jadi ada betul, ada orang yang buta sejak lahir, ya kan? Waktu itu kita ingat kan, ada yang buta sejak lahir sampai Tuhan Yesus juga ditanya,
kok orang ini bisa buta sejak lahir karena salah dia atau salah orang tuanya. Nah itu bukan karena kerasukan setan, bukan. Demikian juga dengan yang ayan, belum tentu ayan itu kerasukan setan. Jadi di Matius 4 ayat 24 itu dikatakan ada orang yang ayan, yang lumpuh. Jadi itu bukan karena kerasukan setan. Ya, jadi hanya ada hal-hal khusus yang memang ditulis secara eksplisit itu kerasukan setan karena mau dalam cerita itu ada pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi. Jadi eh, alasannya itu adalah karena ini kerasukan setan, maka orang Farisi jadi melihat oh ini Yesus pakai kuasa setan. Gitu. Tapi nggak semua seperti itu kok Pak Erik. Banyak kok yang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit bukan karena setan gitu ya. Yang mati pun kan ada ya. Anaknya Yairus mati kan bukan karena setan juga dan bisa dibangkitkan. Jadi memang tidak semua penyakit itu karena kerasukan setan. Yang aneh itu tadi memang kerasukan setan gitu ya. Kok bisa buta sekaligus bisu gitu ya. Atau buta tuli ya. Kan aneh gitu kan. Nah itu butanya karena kerasukan, bukan karena buta sejak lahir gitu. Bukan, tapi ada yang buta sejak lahir bukan karena setan. Ya begitu ya Pak Erik ya. Bisa membantu ya. Oke silakan. Berarti Ya, berarti ini Pak, mungkin pada saat itu ini akhirnya saya nimbul ada pikiran begini Pak, tapi boleh dikoreksi Pak. ya. Tuhan Yesus nggak mungkin tidak menjelaskan secara eksplisit gitu loh. Ini bukan Ya, karena saya karena mungkin belum tahap sampai situ manusia itu seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Oh ini karena penyakit ini. Kalau dijelaskan mungkin pada saat itu mungkin mereka malah menganggap nggak Yesus ini ngerti juga juga lebih gitu gila ya. gitu Pak. Ya, Ini tapi ini namanya kan tafsiran Pak, ya, ya, tafsiran ya. saya. Ya, Bukan Kak, bukan apa? mm-mm. Gak ada Kalau dukungan dari kita ayat-ayat yang lain, tapi akhirnya tafsiran saya seperti itu gitu Pak. ya, kalau menurut saya sih Tuhan Yesus juga pemahamannya seperti orang Yahudi di zaman itu. Jadi dia juga nggak akan paham seperti kita sekarang gitu ya. Penyakit ini itu asalnya dari virus, penyakit itu bakteri. Kalau Yesus yang di zaman itu lahir sebagai orang Yahudi, dia juga ngertinya penyakit-penyakit itu ya seperti orang Yahudi gitu loh. Dia nggak tahu bahwa penyakit-penyakit seperti apa polio yang menyebabkan lumpuh itu karena virus gitu. Dia juga nggak sebagai orang manusia di abad pertama Masehi juga dia nggak tahu. Menurut saya sih gitu. Berarti di Ya, sini kebesaran Alkitab itu Pak ya, bahwa iya, memang itu semuanya disesuaikan dengan zaman lah, kondisi pada saat kondisi itu. zaman Tidak betul. arti nggak ada quantum leap seperti itu Pak Enggak, ya. enggak. Tuhan Yesus enggak mikir, oh ini mah virus gitu ya. Virus itu apa kata orang sana. Oh, berarti hebat Pak ya Alkitabnya. Kalau 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 pikiran saya tadi tuh bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Scientology gitu Pak ya. Istilahnya, wah ini Tuhanmu aja yang bodoh kan bisa gitu Pak ya. Kan gitu kan. Tapi memang di sini membuka Bapak bilang itu membuka pikiran saya. Oh, memang Alkitab ini yang pernah Bapak bilang ke saya bahwa Alkitab ini sangat terbuka gitu ya. Iya, Dia tidak menutupi keadaan jadi tidak overlap gitu Pak ya. iya. Seperti Tadi kita tidak lihat ada. kan Yesus saja marah kan karena mau dibawa pulang sama Maria. Habis Maria nganggap dia Luar gila gitu kan, biasa. marah juga dia. Hmm. Berarti Tuhan sendiri pun tidak bisa menggugat keadaan pada saat itu, Pak ya. Yang memang harus berjalan seperti itu kan gitu, Pak. Iya, Kira-kira seperti iya, itu. betul. Dan dia juga Oh, nggak campur tangan kan dengan eh, pikiran orang-orang di sekelilingnya itu kan, nggak oh, mencampuri kan. indah, Pak, indah. Berarti indah Iya, banget, Pak. iya. Indah banget. Luar biasa, Pak. Makasih, Oke, Pak Mar. iya, makasih Pak Erik. Ya silakan Pak Kun. Masih Pak Erik. Ya, Pak, ini mengenai yang kembalinya roh jahat. Ya, Ya, ini ayat-ayat ini biasanya saya bacakan pada saat ada satu retreat pelepasan. Nah, iya, setelah orang itu sudah selesai, ya mungkin ada yang kerasukan atau apa, kemudian setelah ya tanda kutip dia sadar. Nah, baru kita kumpul, kemudian kita sampaikan bahwa ayat ini kita baca supaya dengan tujuan dia tetap dalam situasi
dekat dengan Tuhan. Artinya dia satu komunitas dengan orang-orang Kristen, kemudian baca firman Tuhan. Ya. Nah, ini yang sering biasanya dibacakan. Nah, ternyata tadi Pak Mak sampaikan, kalau saya tangkap tidak salah, bukan hanya seperti itu. Iya. Jadi malah orang yang sudah mengenal Kristus, malah kalau dia hatinya tidak benar, artinya kosong, hatinya kosong, maka masuk roh jahat. Iya. Bahkan lebih gila lagi. Dan saya lihat kondisi saat ini memang sepertinya banyak orang Kristen seperti itu, Pak. Iya. Jadi ada beberapa, bukan beberapa, banyak. Saya lihat mereka udah dibaptis, udah katanya Kristen, ya Kristen ngakunya, kan begitu kan kalau Pak Chandra Teja ya, Kristen ngakunya, tetapi kelakuannya malah suka ngomongin orang, kemudian suka menjelekkan pribadi orang, ya bahkan orang yang kadangnya pendek dibilang kayak ateng lah, ya mungkin kalau orangnya pendek botak lagi dibilang ateng botak lah, kan begitu kan, jadi sampai udah menyinggung pribadi orang tersebut. Nah, saya melihat ternyata orang-orang itu orang Kristen semua. Ya, orang Kristen itu yang memang sebelumnya harus memperbaiki karakter, ternyata tidak. Nah, apakah pertanyaannya, apakah mereka itu masih dikatakan Kristen ya? Atau memang benar-benar mereka sudah dirasuki oleh kelengkapan roh jahat ini? 7 itu kan sempurna kelengkapan, lengkaplah mereka. Iya. Nah, pertanyaan kedua, apakah mereka bisa balik lagi, Pak? Karena roh yang 7 ini kan sempurna, sudah merasuki dalam hati mereka. Apakah mereka bisa balik lagi? Artinya bertobat lah, begitu. Iya. Nah, itu Pak pertanyaan. Oke, thank you Pak Kun. Oke, ini saya sambungkan dengan khotbah saya di hari Minggu lalu ya, mengenai gereja tanpa Kristus. Jadi kita pun harus berpikiran sama seperti itu, bahwa memang mereka ini pernah mengenal Kristus lah, saya katakan mengenal Kristus. Tapi mereka tidak menjadikan Kristus bertahta di hatinya gitu loh. Dengan demikian Kristusnya ada di luar. Ada pintu yang tertutup buat Kristus. Kalau saya mau melakukan sesuka saya, Tuhan nggak boleh ngatur saya, begitu loh. Nah, jadi ada pintu yang tertutup buat Kristus, sehingga Kristus tuh ngetok-ngetok di luar. Tapi kalau Kristus masih ngetok-ngetok di luar, berarti Kristus masih kasih kesempatan. Tuhan masih kasih kesempatan buat mereka untuk bertobat. Sampai suatu titik di mana Kristus bosan. Udahlah, dia nggak bisa bertobat. Saya pergi aja deh. Nah, itu yang dikatakan menghujat Roh Kudus di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu titik itu ada di mana. Tapi selama orang itu masih merasa ditegur, kenapa kok saya begini ya? Nah, itu artinya dia masih bisa bertobat. Kalau sudah nggak ada itu sama sekali, bahkan dia merasa dirinya benar seperti orang-orang Yahudi, itulah yang titik di mana dia nggak bisa bertobat. Jadi apakah dia masih bisa bertobat atau enggak, orang itu pun sebetulnya merasa. Kalau dia masih merasa, kok aku begini ya, itu teguran dari Roh Kudus itu. Ya, teguran. Artinya apa yang harus dia lakukan? Buka pintu. Buka pintu. Sambut Kristus masuk kembali. Dia sudah terlalu lama membiarkan, kalau di sini hatinya kosong, tidak berpenghuni. Ya udah, sambut Kristus meraja lagi dalam hatinya. Maka dia bertobat itu. Tapi kalau dia biarin terus ya suatu saat, akhirnya dia nggak bisa bertobat lagi. Begitu ya Pak Kun ya. Jadi kalau kita masih merasa ditegur oleh Roh Kudus, ya puji Tuhan. Artinya kita masih anak-anaknya. Oke. Jelas Pak. Ya, makasih Pak. Ya Pak Hengki, sebentar ya saya baca yang ini dulu ya Pak Hengki, satu pertanyaan ya. Dari komunitas PA Ulingi, habis itu Pak Hengki deh. Seorang perokok apakah masih bisa dianggap sebagai saudara Tuhan Yesus karena kenyataannya masih banyak orang Kristen yang masih melakukan seperti di atas merokok. Ya ini sama seperti yang tadi Pak Kuncoro sampaikan, kalau Pak Kun itu dari sikap, kalau yang ini dari merusak tubuh gitu ya.
Sebetulnya ya sama aja ya, Pak Stefanus dan teman-teman di Lingi. Kalau dia merokok berarti dia punya kecanduan, ya, kebiasaan buruk yang tidak dia lepaskan. Apakah Tuhan ingin dia sembuh? Tentu Tuhan ingin dia sembuh, ya. Dan dia pun mungkin masih merasa, iya kenapa saya merokok gitu ya. Padahal saya merusak tubuh saya gitu. Ya. Nah, kalau masih ada rasa seperti itu artinya Tuhan Yesus masih sayang sama dia. Tuhan Yesus masih sayang sama dia. Yang repot adalah kalau dia nggak merasa. Dan ini bukan cuma rokok loh. Ini kita kasih contoh, yang tadi kan Pak Akun kasih contoh soal sikap. Saya kasih contoh tentang kebiasaan buruk lainnya. Makan makanan nggak sehat, nah itu juga merusak tubuh kan. Udah tahu gitu loh. Ya, setiap hari makannya yang apa, Gorengan. gorengnya goreng, wah udah nggak tahu minyaknya dipakai berapa kali gitu ya. Babi goreng tiap pagi, babi goreng, babi panggang, babi lemaknya dimakan semua. Itu kan sama saja sebetulnya. Jadi kita jangan terlalu menganggap, oh merokok itu salah. Merokok itu merusak tubuh, saya setuju. Itu salah, saya setuju. Tapi kita makan nggak sehat, kita minum bir terus-terusan. Kalau minum dikit nggak apa-apa. Tapi kita mabok-mabokan, itu juga sama merusaknya. Ya, kalau minum sedikit nggak mabok nggak apa-apa. Menghangatkan tubuh, Tuhan Yesus juga minum minum wine gitu ya. Cuma kalau kita terus-terusan merusak tubuh kita sampai akhirnya mati, mati muda gara-gara gaya hidup kita yang nggak sehat, ya sama aja itu sih gitu loh. Itu dosa karena merusak tubuh, sama saja. Ya, jadi kalau kita masih disadarkan, iya nih, aduh, begitu baca baca medical check up, kok saya bintangnya banyak nih. Ya bertobat udah gitu aja. Loh itu kan cara Tuhan menegur kita, bintang, bintang, bintang. Oh iya, harus olahraga, harus makan makanan sehat, gitu kan? Itu cara Tuhan menegur kita. Nah, kalau kita merasa ditegur, puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama kita. Ya, kita masih saudara Yesus, masih. Tapi kita sadar, harus sadar. Ya begitu ya Pak Stefanus dan teman-teman ya. Oke, saya ke Pak Hengki dulu. Ya, silakan Pak Hengki. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Tadi Pak Mak kan katakan bahwa Rabi Israel itu tidak ingin anak perempuan belajar Taurat Pak ya. Betul. Nah, itu terjadinya itu sejak zaman Musa atau jika tidak itu sejak kapan Pak terjadi seperti itu Pak? Karena eh, kalau kalau kita lihat Pentateuch itu kan biar bagaimanapun Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Betul. Memang sistem sosial di Israel itu patriarki Pak ya. Mm-mm. Nah, apakah sejak zaman Musa itu memang udah seperti itu Pak? Iya, oke, makasih Pak Hengki. Memang Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya. Tapi kenapa nggak setara? Karena orang-orang Yahudi sendiri yang membuatnya. Jadi kalau dari zaman Musa masih banyak ya di Perjanjian Lama itu masih banyak penghargaan terhadap perempuan sih. Kita lihat ada nabi perempuan juga ada gitu ya. Miriam, Deborah itu nabi-nabi perempuan kan. Tapi, tapi kemudian makin ke mendekati Yesus itu zaman Bait Allah kedua, waduh mereka udah lebih nggak menghargai perempuan, lebih nggak menghargai karena rabi-rabi itu kan baru muncul pada Bait Allah kedua, ya. Jadi pada zaman itulah tuh mereka tidak sudah menganggap perempuan itu lebih rendah karena kesaksian perempuan nggak dianggap gitu ya. Makanya kalau kalau Yesus bangkit itu pasti benar. Kenapa? Karena yang bersaksi perempuan. Maria Magdalena loh yang melihat ya kan. Kalau itu dibuat-buat, pasti orang Yahudi berkata yang melihat pertama kali laki-laki. Karena kesaksian perempuan tuh nggak dianggap. Jadi kalau yang melihat pertama kali perempuan, pasti benar artinya. Ya, karena kenyataannya memang begitu. Nah, itulah juga yang terjadi di sini. Jadi Tuhan Yesus mau mengembalikan kembali ke rancangan Allah semula. Laki-laki dan perempuan itu setara. Makanya Yesus punya murid perempuan. Nggak kayak rabi-rabi lainnya. Rabi lain benar-benar sangat merendahkan. Ya, bahkan doa orang Yahudi aja kan doa paginya begitu. Terpujilah Engkau Allah, ya Raja alam semesta yang tidak menjadikan aku perempuan. Laki-laki berdoanya gitu tiap hari loh.
Bisa kayak begitu. Jadi kan memang mereka membedakan ya. Meskipun kalau di zaman modern ini penafsiran akan doa itu berbeda gitu dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang artinya, oh sebagai laki-laki aku punya tanggung jawab lebih besar gitu loh daripada sebagai perempuan. Tapi kalau zaman dulu enggak. Memang mereka enggak tidak menghargai perempuan. Ya, jadi kalau menurut saya ini lebih terjadinya pada bait Allah, Allah kedua ketika eh, zaman menjelang Tuhan Yesus hidup. Ya, Pak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan kedua dari komunitas PA Ulingi, bila Yesus sebagai saudara sulung kita, berarti dia manusia sejati seperti kita waktu di bumi, tidak mempunyai due nature sehingga kita bisa meneladaninya. Oke, bagaimana ini Pak Mak? Sebetulnya nggak ada hubungannya ya, kalau menurut saya ya, Pak Stefanus dan kawan-kawan. Karena apakah Yesus manusia? Amin, dia manusia. Tapi apakah dia sama seperti kita? Ya enggak. Kenapa? Dia sama seperti kita kalau di antara kita ada yang bisa lahir hanya dari perempuan saja, nggak punya ayah biologis. Kan nggak ada. Nggak ada. Hanya Yesus loh. Jadi dia biar bagaimanapun nggak akan sama seperti kita. Dia nggak punya ayah. Ayahnya siapa? Bapak. Dia lahir dari Roh Kudus. Nggak punya ayah. Jadi dia sama sekali tidak bisa disamakan dengan kita. Betul dia manusia. Makanya tadi saya katakan waktu ditanya kan, saya katakan ya dia pun nggak mengetahui ilmu kedokteran modern seperti sekarang, dia nggak mengetahui sains seperti sekarang, dia nggak mengetahui bahwa penyakit-penyakit itu disebabkan oleh bakteri, virus dan sebagainya. Enggak, karena dia adalah manusia abad pertama Masehi. Tapi kalau ada hubungannya dengan due nature, nggak ada. Menurut saya nggak ada. Jadi dia betul-betul manusia seperti kita, ya, dan dia jadi yang sulung dari kita. Kenapa kita yang melakukan kehendak Bapa dijadikan keluarga oleh dia? Kan dia sendiri yang berkata. Kalau dia nggak menganggap kita keluarganya, kita juga nggak bisa apa-apa. Dia sendiri yang berkata, mereka lah keluarga rohani. Dan kalau Yesus dikatakan yang sulung, itu untuk membedakan dia. Karena sulung dalam budaya Yahudi itu bukan cuma sekedar anak pertama. Anak pertama itu punya otoritas atas anak-anak lainnya. Jadi Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara itu artinya dia punya otoritas atas kita semua manusia yang pernah ada di dunia ini. Jadi sulungnya itu bukan berarti seperti kita manggil kakak kita koko atau abang, bukan itu gitu. Ya jadi kita juga jangan panggil Yesus koko gitu, jangan ya gitu. Bukan. Nanti berdoanya gitu. Koko jangan begitu. Ya sulung itu artinya yang diutamakan gitu ya. Dan dia menganggap kita saudara itu adalah anugerah buat kita. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, komunitas sudah. Kemudian pertanyaan dari Ibu Yeni Sisi. Ya. Shalom Pak Mak, apakah ada orang yang tidak menjadikan Kristus sebagai raja agama manapun dan berkarakter buruk? Apakah dia dikuasai roh jahat? Karena saya sering bertemu dengan orang-orang seperti ini, saya langsung beranggapan mungkin orang ini dikuasai banyak roh jahat dan butuh pelepasan. Baik, ya Bu Yeni, terima kasih pertanyaannya. Ya tentu orang yang berkarakter buruk itu bisa karena pengaruh roh jahat. Ya, karena seperti kita tahu, Simon Petrus pun berusaha mencegah Yesus untuk ke Yerusalem karena dia tahu ya itu Yerusalem itu berbahaya buat nyawa Yesus, dan Yesus sendiri langsung membentak dia, katakan nyahlah iblis ya, artinya dia Simon pun dalam pengaruh roh jahat gitu. Apakah orang yang tidak mengenal Kristus begitu? Ya iya gitu loh ya. Makanya mereka jahat, berarti mereka pun dipengaruhi, dikuasai roh jahat, tapi bukan seperti dirasuk yang menyebabkan mendelik kejang-kejang berbusa-busa, bukan gitu ya. Tapi pikirannya itu jelas itu dikuasai roh jahat, dipengaruhi roh jahat, terutama supaya dia tidak menjadi berbalik kepada Allah, menjadi pengikut Kristus. Kalau dia jauh dari Tuhan kan setan-setan senang, wah kita berhasil menggiring dia ke neraka gitu kan. Ya emang tujuan setan kan begitu. Ya, jadi apakah mereka dikuasai roh jahat? Iya. Tapi bagaimana mereka dilepaskan? Kenal Yesus. Ya dong.
Kenal Yesus. Jadi kenal kebenaran tuh seperti apa baru dia bisa dilepaskan. Ya. Jadi kalau kalau cuma dilepaskan pakai apa caranya gitu ya. Kenal Yesus baru bisa dilepaskan ya. Bu Mary, zaman sekarang malah berlawanan ya Pak, lelaki malah kepingin jadi perempuan. Ya, emang itu juga sudah zaman dulu pun sudah ada bibit-bibit itu sebetulnya ya. Cuma budaya sekarang memang lebih terbuka terhadap yang seperti itu ya. Lelaki ingin jadi perempuan, lelaki ingin sama laki-laki, perempuan ingin jadi laki, perempuan ingin sama perempuan. Itu budaya sekarang memang lebih terbuka terhadap itu. Tapi sebetulnya keinginan-keinginan seperti itu dari zaman dulu pun ada gitu. Cuma lebih tertutup saja gitu ya. Dunia sekarang jadi makin makin terbuka, makin nggak beres gitu ya menurut kita lah sekarang ya karena kita yang langsung mengalaminya. Oke, silakan Pak Kun lagi. Ya. Ya Pak, tadi sempat saya dengar Yesus kesal karena apa ibu dan saudaranya sepertinya memanggil Yesus dan dia kesal. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudara? Ya Iya. kan? Nah, ini saya melihat ini apakah Yesus saat ini berbicara dengan natur manusianya atau dia memang benar-benar dia dengan otoritas dia sebagai natur Allah, tadi Pak Pama udah sebutkan tidak ada hubungannya, tetapi kan Yesus mengenal dekalog Pak. Iya. Kan dekalog kan di sana ada hormatilah orang ayahmu tuamu dan ya. ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya. Nah, kalau dengan dia bisa agak kesel di depan orang banyak, bagaimana dengan dia Yesus mengamalkan dekalog ini, Pak? Iya. Oke, Nah, makasih. itu Pak. Ya, makasih Ya. Pak Kun. Kenapa begitu? Karena Yesus sendiri kan pernah berkata kepada murid-muridnya begitu kan? Siapa yang tidak membenci ayah ibunya nggak layak buat aku. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya itu lebih berharga dari orang tua. Dan itu nggak sembarangan tuh. Rabi-rabi pun nggak ada yang berani begitu. Nah, jadi ketika ada kejadian ini di mana keluarganya itu malah jadi penghambat buat pelayanan dia, maka dia pun bersikap hal yang sama. Jadi murid-muridnya melihat, oh iya, yang dikatakan dia itu serius gitu loh. Serius. Jadi dia menunjukkan bahwa pekerjaanku ini lebih penting daripada keluarga. Meskipun dia bukan berarti dia melupakan keluarga, toh artinya pasal berikutnya dia pulang ke Nazaret. Cuma bukan pulang karena dipaksa, karena dianggap gila gitu kan, dia pulang sendiri. Mungkin dia juga datang ke Maria, waktu itu sorry ya. Mungkin begitu, ya, karena dia juga nggak mau menyakiti Maria, enggak gitu ya. Tapi dia mau menunjukkan bahwa pekerjaan dia itu lebih penting dibandingkan keluarganya, karena keluarganya malah jadi penghambat. Kalau menurut saya begitu, Pak Kun. Tapi kan orang di sana kan melihat Yesus sebagai rabi, Pak. Betul. Melihat rabi. Nah, begitu rabi kan dia harus mengenal kitab Taurat. Seperti makanya berarti kalau di sana ya makanya dia mengklaim dirinya lebih tinggi daripada orang tua. Makanya orang tuanya pun harus tunduk sama dia. Itu. Berarti ada unsur melanggar dong, Pak. Enggak melanggar. Dia kalau dia hanya manusia toh, iya melanggar. Tapi kalau dia Allah enggak. Kalau dia Allah dia nggak melanggar, dia berhak kok bilang, iya, aku lebih tinggi daripada orang tua. Berhak. Tapi kalau dia hanya manusia tok, nggak ada Allahnya, melanggar. Betul. Jadi ini yang kita, iya, makanya orang-orang di sekelilingnya apa kaget? Ya kaget gitu loh. Cuma buat Yesus dia nggak melanggar. Dia sadar dia nggak melanggar. Bukannya dia nggak bisa menggunakan itu, Pak. Oh, karena dia kan betul, dia nggak bisa, kan ini bukan apa, tapi dia tahu identitas. Jadi dia menyadari identitas. Bukannya dia memakai apa, misalnya Yesus luka terus dia obatin dirinya sendiri, kan nggak pernah dia melakukan itu. Cuma kalau identitasnya iya. Jadi kalau identitas dia
dia harus menyatakan dengan tegas identitasnya di depan umum. Orang-orang yang di sekelilingnya tak kaget, ya kaget gitu. Tapi murid-muridnya ngerti bahwa dia pernah ngajarin itu. Gitu, makanya Kalau dengan murid-muridnya masih natur, ikut dia. kalau dengan natur Allah mengatakan begitu, berarti apakah bisa meneladani dengan dekalog tersebut, Pak? Sedangkan dekalog itu kan Allah yang mengatakan sendiri Betul, betul. kepada Ya, bangsa Israel. betul. Makanya Yesus ini lagi mengatakan, ya yang nulis dekalog tuh aku, ya. Yang lebih tinggi daripada orang tua tuh aku. Susah kan jadinya buat ditolak gitu loh. Karena memang dia menyatakan diri punya otoritas atas itu. Jadi yang kita teladani bukannya kita juga begitu seperti Yesus, kita juga nggak menghormati orang tua, bukan. Tapi kita melihat bahwa ketaatan kepada Yesus itu lebih tinggi daripada ketaatan kepada orang tua. Kalau orang tua kita melarang gitu, ngapain sih ke gereja? Ini bukan buat yang udah tua-tua gitu, yang masih muda-muda gitu ya. Nggak usah ke gereja, udah kerja. Nah, yang kayak begitu tuh gitu loh, ya. Ngapain tuh berdoa aja? Cepat pagi-pagi ke pasar. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu perintah-perintah yang kayak begitu tuh, itu kalah prioritasnya dibandingkan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang kita teladanin, bukan seperti Yesusnya gitu ya. Nanti waktu mama kita datang, wah siapa ibuku? Ya enggak begitu. Jangan sampai kita berpikir kayak begitu ya. Tapi ketaatan kita yang harus kita tonjolkan itu lebih penting daripada ketaatan kepada orang tua. Gitu aja ya Pak ya. Oke, siap. Makasih, Oke. Pak. Ya saya kira udah mungkin ya Pak Adiar ya. Ya, udah ya Bapak Ibu, kita tutup ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi.